Perusahaan energi terbarukan Sun Cable mengumumkan investasi besar di Indonesia sebagai bagian dari proyek ambisius Australia Asia Powerlink atau AA Powerlink. Proyek ini akan menjadi sistem distribusi energi terbarukan terbesar di dunia, menghubungkan Australia, Indonesia, dan Singapura melalui jaringan transmisi bawah laut. Investasi di Renewable Energy Technology Research Park. Salah satu bentuk investasi Sun Cable di Indonesia adalah pembangunan Renewable Energy Technology Research Park di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau. Investasi ini disambut baik oleh Wakil Rektor Umrah Agung Damar Syakti. Ini adalah investasi signifikan dari Sun Cable dan tongkat sejarah bagi universitas kami, ungkap Agung Damar Syakti. Renewable Energy Technology Research Park akan menjadi pusat pelatihan, lokakarya, seminar, dan proyek penelitian inovatif di bidang energi terbarukan. Proyek AA Powerlink sendiri akan memanfaatkan teknologi High Voltage Direct Current atau HVDC terkini untuk mentransmisikan energi terbarukan dan Northern Territory atau NT Australia ke Darwin dan Singapura melewati Indonesia. Sistem transmisi bawah laut Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Peluang investasi bagi Indonesia. Proyek AA Powerlink senilai 24 miliar US dollar ini akan menempatkan sebagian besar asetnya di Indonesia, sehingga memberikan banyak peluang bagi investor Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan berskala global ini. Sun Cable sendiri merupakan perusahaan energi terbarukan yang didirikan pada 2018. Mereka berfokus pada bidang rekayasa energi terbarukan, penyimpanan energi, rekayasa sistem tenaga, logistik, manajemen rantai pasokan, dan regulasi. 4.300 kabel bawah laut lewati Indonesia. Australia telah menyetujui proyek ambisius untuk mengekspor tenaga surya ke Singapura melalui kabel bawah laut sepanjang lebih dari 4.300 km. Proyek ini diperkirakan bernilai sekitar 13,5 miliar dolar menurut laporan Reuters, dan keputusan investasi finalnya dijadwalkan pada tahun 2027. Dan listrik akan mulai mengalir melalui kabel tersebut pada tahun 2030. Menteri Lingkungan Hidup Australia, Tanya Plibersek, mengatakan proyek unggulan Australia Asia Powerlink dari Sun Cable akan membantu memenuhi permintaan energi terbarukan yang terus meningkat di dalam dan luar negeri. Plibersek mengatakan pembangkit listrik tenaga surya yang luas akan menghasilkan energi yang cukup untuk memberi daya pada 3 juta rumah dan akan mencakup panel, baterai, dan pada akhirnya kabel yang menghubungkan Australia dengan Singapura. Keputusan investasi akhir diharapkan terjadi pada tahun 2027 dan pasokan listrik akan dimulai pada awal tahun 2030-an menurut Sun Cable. Persetujuan tersebut disertai dengan persyaratan yang ketat
untuk melindungi alam, dan proyek tersebut harus menghindari habitat bilby yang lebih besar, yaitu hewan berkantung kecil mirip kelinci dengan telinga panjang yang terkulai, kata Plibersek. Melalui 2 tahap pengembangan, proyek ini bertujuan untuk menyalurkan hingga 6 gigawatt listrik ramah lingkungan kepada pelanggan industri skala besar di Darwin, ibu kota wilayah utara Australia, dan di Singapura. Persetujuan tersebut muncul ketika pemerintah kiri tengah meningkatkan proyek energi terbarukan, bahkan ketika koalisi oposisi mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2050 di negara yang saat ini melarang tenaga nuklir. Sun Cable yang dimiliki oleh miliarder Mike Cannon-Brookes mengatakan persetujuan tersebut merupakan mosi percaya terhadap proyek tersebut. Cannon-Brookes, salah satu pendiri perusahaan teknologi Atlassian yang kemudian menjadi aktivis lingkungan, mengatakan proyek tahun lalu layak dilakukan dan investor luar akan tertarik pada proyek tersebut. Sun Cable mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan regulator energi Singapura mengenai persetujuan bersyarat untuk komponen antar konektor kabel proyek tersebut dan dengan pemerintah Indonesia mengenai pembangunan kabel di perairannya. Proyek ini mendapat izin dari pemerintah Northern Territory dan pengawas lingkungan hidup di wilayah tersebut bulan lalu. Ide awal pembuatan kabel ini dimiliki oleh 2 miliarder Mike Cannon-Brookes, salah satu pendiri dan salah satu kepala eksekutif perusahaan perangkat lunak Atlassian, dan Andrew Forrester, raja pertambangan. Keduanya mendirikan perusahaan bernama Sun Cable untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya besar-besaran di Northern Territory dengan kapasitas 10 gigawatt yang kemudian ditingkatkan menjadi 20 gigawatt yang menjadikannya pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Namun, biaya awal sebesar 13 miliar dolar terus meningkat, membuat kedua pemimpin proyek tersebut berselisih satu sama lain. Tahun lalu, perbedaan-perbedaan tersebut tampaknya tidak dapat didamaikan, dan Sun Cable mulai menjalankan pemerintahan secara sukarela. Biaya proyek Powerlink Australia Asia terus meningkat sebesar 10%, 50%, 100%. Kata Andrew Forrest dari Fortescue Metals kepada CNN pada saat itu, sambil menambahkan, itu tidak berkelanjutan. Itulah yang saya harapkan dari manajemen yang tidak berpengalaman dan dewan direksi yang belum pernah mengerjakan proyek besar. Namun Cannon-Brookes tetap percaya pada proyek tersebut dan mengatakan akan mendatangkan investor eksternal. Tampaknya investor tersebut adalah pemerintah Australia.